Halo, halo. Saya ajak Anda untuk kembali berbincang bersama dengan Bung Rocky Gerung dan saya kira kita teruskan ya Bung Rocky. Kalau tadi sebelumnya kita sempat berbicara tentang cara berpikir kabinet kita itu sebenarnya outputnya bisa terlihat seperti sekarang ini, kekacauan di soal UKT dan sebagainya, dan kemudian jadi rame-rame ini menarik juga. Masih ada kaitannya dengan soal-soal sumber daya manusia kita yang dilahirkan dari pendidikan. Ini saya baca komentar dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan bahwa pemerintah ini di dunia kesehatan akan meniru apa yang dilakukan oleh PSSI. Kan dianggap PSSI ini cukup berhasil dengan mendatangkan pelatih asing dan juga melakukan naturalisasi, Bung Rocky ya. Karena sekarang pemain-pemain kita itu di sepak bola itu memang mayoritas sekarang pemain naturalisasi. Nah, katanya ya, Menteri Kesehatan juga akan melakukan itu dengan di dunia kedokteran. Jadi akan mengizinkan dokter-dokter asing masuk ke Indonesia gitu. Kalau di sepak bola bisa, kenapa di dunia kesehatan juga bisa bisa dilakukan? Ini nih ide ngaco ini. Itu sama dengan kereta cepat. Itu kan naturalisasi sebetulnya. Kalau disebut kereta cepat Indonesia. Padahal itu brand dari Cina, dikerjain oleh arsitek Cina, oleh institut Cina segala. Tapi balik lagi pada soal eh, mencari bibit itu. Kalau dokter dinaturalisasi itu artinya kapasitas dokter itu lagi diandalkan pada jinak endogen di Indonesia tuh. Bagi dokter asing, tubuh manusia itu sekedar kumpulan saraf, kumpulan sinyal listrik yang bisa dianalisis lalu diberi obat. Itu mesin juga bisa naturalisasi mesin-mesin kan. Tetapi setiap negeri itu ada kondisi tertentu, yaitu secara ekologi, secara kultural, apa yang mereka makan, nenek moyang kita sebetulnya golongan darahnya apa, itu nggak bisa dinaturalisasi itu. Kalau Anda sakit misalnya pinggang itu ya dokter asing langsung MRI lalu dia tahu bahwa oh ini saraf ke 312 misalnya ada di sudut 327 dan karena itu mesti dipindahin ke arah timur dan itu ada di peta meridian seorang dokter. Tetapi itu bagi tukang urut ini sebentar doang itu dipletek dikit aja udah. Dan dokter juga kadang-kala menyuruh ya ke tukang urut aja lah. Dokter Indonesia ngerti bahwa asal-usul kedokteran kita adalah kemampuan tukang urut. Sebetulnya baru dikembangkan jadi peta anatomi yang 90 slices bisa dibaca di komputer kan. Jadi selalu ada lokal kita sebut aja eh, kesehatan yang sifatnya lokal itu. Dan penyakit juga begitu. Penyakit itu tidak ada penyakit global, penyakit selalu lokal karena tergantung pada ekosistem, pada ekologi, pada culture, pada cara kita melangkah tuh. Jadi kalau dinaturalisasi apa yang naturalisasi? Yang dinaturalisasi adalah ijazahnya, bukan mentalnya, bukan pendekatan psikisnya tuh. Dan Indonesia itu lebih banyak kemampuan kalau kita bicara dengan dokter Indonesia itu bagi si dokter itu pasien itu begitu ketemu dokter udah 60% sembuh sebetulnya karena secara psikologis dia merasa dokter itu adalah pengasuh tubuh dia tuh. Nah dokter asing nggak begitu cara lihatnya. Dia nggak akan wawancara si pasien langsung masuk MRI itu langsung USG segala macam karena mesin yang bekerja mendahului etika kedokteran dan itu saya kira yang akan jadi kesulitan tuh. Demikian juga soal sepak bola diambil parameter sepak bola. Sepak bola itu hanya untuk pamer-pamer sebetulnya bahwa kita punya tim yang sukses. Tapi kalau dokter sekedar untuk pamer-pamer juga, sertifikasi, naturalisasi itu berbahaya. Karena kesehatan adalah hak asasi manusia dan itu dasarnya adalah kemampuan dokter itu untuk mengevaluasi ekologi tubuh dan ekologi sumber penyakit. Nah itu yang nggak ada di dalam kedokteran barat sebetulnya. Ya. Dokter-dokter Cina, Chinese medicine, India pakai sistem Ayurveda segala macam itu dasarnya adalah kearifan lokal tentang pengetahuan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Jadi Pak Menkes itu terlalu teknis berbicara tentang tubuh manusia, padahal tubuh manusia itu hadir di dalam kondisi ekologis yang sempurna. Nah, Saya ini kira saya udah kasih kuliah agak panjang. yang saya khawatir ini ada semacam sesungguhnya dengan tadi justifikasi justifikasi naturalisasi itu ada eh, apa ya, ada semacam semangat liberalisme di belakang itu yang pertama kita khawatirkan, dan yang kedua itu juga bisa saja semacam apa ya, menutupi kegagalan karena kan kita tahu bahwa selama ini ada semacam keluhan bahwa untuk dokter kita itu masih terbatas, apalagi kemudian dokter spesialis, dan itu juga masih sangat terbatas. Tapi ironinya sekarang justru malah
dinaikkan lagi uang uang kuliah tunggalnya untuk dokter spesialis. Dengan cara semacam itu akan semakin berkurang, semakin kekurangan kita tenaga dokter spesialis dan kemudian jadi justifikasi justifikasi untuk mendatangkan juga dokter asing lagi gitu. Ya di belakang itu ada yang biasa disebut farmakopolitik gitu. Jadi politik yang diselundupkan untuk Hmm. tadi liberalisasi melalui perjanjian farmakologi antara Yes. universitas, fakultas kedokteran dengan pabrik-pabrik obat di luar negeri. Demikian juga rumah sakit yang harusnya ada standar, oleh karena itu mestinya itu mesti tersedia tuh. Padahal sebetulnya untuk tahu misalnya detak jantung anak yang ada dalam kandungan ibu itu detak jantung ibunya juga sama dengan detak jantung anak. Mesti pakai USG yang mahal sebetulnya. Padahal palpasi kecil itu didengarkan secara kemampuan intuisi dokter yang terlatih. Dia tahu detak jantung bayi di situ kan. Jadi kita sebetulnya ada di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penampilan itu, tapi malas untuk mengolah kemampuan lokal kita. Apalagi tadi dokternya dinaikin, maka kapasitas dia akhirnya nggak bisa jadi spesialis karena nggak bisa bayar uang kuliah. Tapi sekali lagi ini soal kemampuan pemerintah untuk melayani hak dasar kesehatan masyarakat, dan itu juga diatur di konstitusi yang disebut pelihara fakir miskin. Nah, fakir miskin itu harus dipelihara pertama-tama kesehatannya. Jadi tadi ya, sebelumnya kita bahas soal pendidikan. Jadi pendidikan dan kesehatan itu dua-duanya adalah perintah konstitusi. Nah, sekarang ada problem karena gagal tadi lalu naturalisasi aja tuh. Padahal dulu bahkan naturalisasi sulit banget kan. Mereka yang belajar di Eropa, belajar di Cina, belajar di Rusia itu untuk masuk jadi praktek di Indonesia itu dihalangi karena ada arogansi dokter-dokter nasionalistik yang terganggu sebetulnya pengetahuannya. Justru sekarang dibuka hanya karena kebutuhan tuh. Padahal begitu dibuka maka yang masuk itu bukan sekedar ahli tapi teknologi Mhm. dan kapital asing tuh. Itu Ya. juga akan menimbulkan disparitas. Yang akan dapat pelayanan kesehatan tertinggi adalah mereka yang punya uang untuk membayar mesin-mesin pendeteksi kesehatan yang mahal. Ya. Harganya itu karena investasi kesehatan itu mahal betul. Jadi tadi saya terangkan tentang farmakopolitik itu bahwa ada politik liberalisasi yang nantinya akan beroperasi di Indonesia dan bekerjasama dengan pabrik-pabrik obat dan pabrik-pabrik mesin kesehatan. Jadi pendekatan farmakopolitik ini yang berbahaya karena dia pasti akan menyebabkan kesenjangan. Padahal kesehatan itu adalah hak warga negara yang mesti bisa diakses oleh siapapun. Ya, dan lagi-lagi Indonesia hanya menjadi pasar kalau seperti itu ya semangatnya. Ya, kita cuma jadi pasar aja. Kelebihan dokter di Taiwan ya diundang ke sini. Sama seperti sektor-sektor lain. Yaitu dibuka memang untuk liberalisasi. Tetapi dengan konsekuensi kita tidak bisa menandingi proses liberalisasi. Karena di dalam negeri sendiri kita sekedar pekerja doang, sekedar aparat doang kan. Jadi kita akan dimanipulasi atau dikolonisasi oleh ilmu pengetahuan asing. Kenapa? Karena kita gagal membackup sistem pendidikan kita. Ya, dan ini satu hal lagi ya, saya kira ini menunjukkan betapa cara berpikir di kabinet itu, bahkan antara presiden dengan menterinya juga berbeda. Karena Pak Jokowi sendiri eh, beberapa waktu yang lalu berkali-kali mempersoalkan bahwa banyaknya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri itu, dan dia menginginkan agar fasilitas-fasilitas kesehatan di Indonesia itu diperbaiki, dan itu tentu cara berpikirnya karena devisa. Kan Pak Jokowi selalu menyatakan begitu karena dia sangat gregetan karena devisa kita. Ya, karena orang yang berobat Lari luar di negeri luar itu negeri. sangat tinggi. Ya, nah sekarang yang terjadi justru bukan bukan malah memperbaiki kualitas rumah sakit di dalam negeri dan dokter-dokter di luar negeri, tapi di dalam negeri, tapi caranya justru malah mendatangkan dokter dari luar negeri gitu. Sementara sekali lagi pendidikan dokter ahli di Indonesia semakin mahal. Ya itu sama aja kan. Jadi daripada pergi ke luar negeri, mending di sini aja. Nanti dokternya yang kita panggil dari luar negeri. Kan logikanya jadi begitu tuh. Dan membayar dokter luar negeri juga membawa pemborosan devisa. Kan kita bayar mereka dengan uang dolar karena dan dolar itu mereka langsung transfer ke rekening mereka di luar negeri. Sama aja. Itu devisa juga flight ke sana kan. Jadi bagaimana kita berpikir ya Pak? Jokowi ingin supaya kita keep devisa itu, karena itu jangan berobat ke luar negeri itu. Pada saat yang sama harusnya dokter Indonesia bisa menyelenggarakan fasilitas pemeliharaan kesehatan yang bagus tuh.
Nah sekarang yang terjadi adalah penyakitnya tetap di Indonesia, pasiennya nggak pergi ke luar negeri, tapi dokternya dipanggil datang ke Indonesia dengan konsekuensi bayar pakai dolar juga kan dokter-dokter asing ini nih. Dan mereka tentu akan diminta oleh negara-negara asalnya untuk kirim uang ke sana. Dan itu yang dianggap sebagai naturalisasi. Iya statusnya naturalisasi, tetapi rekening banknya itu tetap di negara asalnya. Sama dengan pekerja Cina itu yang datang ke Indonesia, tetapi tetap uangnya itu ditransfer langsung ke bank Cina kan gajinya dari Indonesia kan. Jadi dia akan dipromosikan sebagai tenaga kerja, bahkan dinaturalisasi aja tenaga kerja asing itu di Indonesia, tetapi tetap upahnya itu mereka akan kirim ke negeri asalnya. Jadi bertambahlah kemakmuran keluarga di uh, negeri asalnya, sementara Indonesia tidak tidak ada uang yang berputar karena uangnya langsung pergi ke pusat-pusat negeri asalnya. Jadi itu juga yang akan terjadi di dunia kesehatan. Dokter-dokter yang dinaturalisasi itu dia akan kirim uang ke keluarganya di negeri asal, bukan diputar di Indonesia. Nah, Ya, konsekuensi itu yang akan menimbulkan disparitas ya. lagi. Ya, sektor real tidak berputar karena finance-nya itu langsung jadi portofolio di negara asalnya. Ya, ya. Ini jadi saya teringat dengan apa dulu ya sudah ada satu Profesor Kuncoro Ningrat menyebutkan bahwa secara antropologis orang Indonesia itu mentalitasnya menerabas gitu ya. Dan ini saya kira kalau hanya orang per orang, tapi ini cara para pengambil keputusan kita itu dengan mentalitas yang menerabas, tadi bangga dengan kereta cepat tapi sebenarnya itu adalah milik Cina, pembuatan Cina gitu. Bangga nanti dengan bahwa kedokteran Indonesia maju tapi isinya sebenarnya bukan orang-orang Indonesia, banyak orang. Dan yang Anda tadi sebutkan itu saya kira mungkin banyak orang tidak terlampau melihatnya ya, farmakologi politik tadi ya, kemudian juga soal peralatan-peralatan yang akan masuk di bawah oleh mereka. Dan memang itu saya kira praktek yang tidak bisa terhindarkan, mereka bisa merekomendasikan peralatan-peralatan medis dari negaranya dan juga obat-obatan dan farmasi dari negaranya. Ini masalahnya lebih lebih kompleks lagi karena DPR akhirnya nggak mau riset kan apa impact dari farmakopolitik ini Ya. atau farmakokapitalisme ini kan. Hmm. Karena bagi mereka ya udah mungkin ada dapat tetesan dengan ada regulasi maka akan ada rapat pembahasan naturalisasi dokter lalu ada uang untuk rapat. Jadi bagi mereka itu yang penting ada rapat untuk membahas pasal per pasal dan sebetulnya rapat untuk pasal per pasal itu juga disponsori oleh farmako kapitalisme itu kan. Ya. Undang-undang kesehatan kita itu pasti disponsori oleh Ya. kepentingan-kepentingan bisnis besar. Jadi Hmm. sebetulnya kita tahu bagaimana negeri ini didungu-dungukan dan kita hanya terima itu. Sama seperti sumber daya kita ini sebetulnya reinventing the VOC strategi. VOC juga begitu kan. Dia Hmm. kumpulin keuntungan di dalam negeri, lalu dia bawa keuntungannya itu untuk diputar di pasar uang Eropa di Hmm. abad 17-18. Nggak ada yang tinggal di Indonesia tuh. Jadi sebetulnya itu sama aja tuh. Jadi brain itu, brain apa namanya, perginya ke tenaga ahli ke luar negeri dan capital outflow itu akan terjadi. Dan kita hanya jadi penonton tuh. Sementara kabinet sibuk untuk memperlebar eh, portofolionya supaya masih bisa menampung tekanan-tekanan dari koalisi. Nah, Pak Prabowo mestinya mulai berpikir bahwa apa impact dari liberalisasi itu terhadap daya tahan kesehatan kita tuh. Sementara beliau mau memastikan ada apa namanya nih makan siang gratis. Nah, makan siang gratis itu kalau mulai ada penyakit, maka dokter-dokter asing itu akan mendeteksi bahwa oh, ini akan ada masalah dengan kebersihan. Padahal lambung kita udah biasa itu makan sesuatu yang uh, udah tahan lah lambung kita untuk mengunyah-ngunyah. Lama-lama nanti dokter asing akan bilang nggak boleh anak-anak itu nggak boleh dikasih apa namanya nih sayur-sayur Sunda ini ya apa namanya Lalapan, lalapan. lalapan karena Hmm. lalapan itu Hmm. belum dimasak. Jadi kekacauan itu akan terjadi nanti. Ya. Oke, saya kira makin mendekati akhir kabinet dari Jokowi, akhir kita makin dapat pertunjukan yang seru ya, yang selalu kita menikmati, enjoy this game. Gitu. Iya, ya inilah karena itu yang disebut oleh Buya Hamka. Kalau
Kalau kerja Ya. kerja kerja ya kebo juga bisa tuh. Dan ini akibatnya tuh karena Ya. sekedar kerja kerja Hmm. Hmm. tanpa ada konsep itu. Tapi Ya. kalau kita bilang ya bikin konsep, nah orang akan bilang lebih baik bekerja daripada Ya. bicara-bicara konsep. Lalu kerja tanpa konsep itu ya begini terjebak lalu kita dieksploitasi oleh kepentingan modal asing. Yes, oke. Baik, makasih, Bung Rocky. Kita nolkan semua. Ya, Yes, thank you. nolkan semua. Oke.